Halo, kembali lagi dengan Julian Pratekno, dan pada video kali ini saya mau sedikit sharing nih soal pendapat saya tentang kalau satu merek laptop itu apakah bisa lebih awet ketimbang merek lainnya. Jadi kalau saya ke toko offline itu kadang kalau saya ngobrol sama penjual, kadang suka bilang kalau merek ini tuh lebih awet biasanya ketimbang merek yang satu lagi. Alasannya karena customer yang beli merek tertentu lebih sering minta perbaikan laptop yang sudah dibeli dengan merek tersebut ketimbang kalau customer yang beli merek lainnya. Nah, video-video ini saya akan memberikan sedikit pandangan saya mengenai hal tersebut apakah benar atau tidak. Jadi kalau menurut saya ini setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi kenapa ada pendapat seperti itu. Faktor pertama adalah faktor produk, faktor kedua adalah faktor subjektif. Ini saya bukan ahli social science, jadi mungkin penamaan ini kurang tepat, tapi ya dari sepemahaman saya, setidaknya terbagi menjadi dua faktor ini. Kalau dari segi faktor produk, menurut saya yang lebih berpengaruh dari merek adalah lini dari produk tersebut. Jadi begini, satu produk yang dia itu kelasnya entry level, jelas dia mungkin tidak akan setahan lama ketimbang lini bisnis atau mungkin yang heavy duty. Bagi contoh ya, kalau kita sebut misalnya satu merek Lenovo. Nah, Lenovo itu kan yang mainstream adalah IdeaPad. Saya nggak bilang IdeaPad itu nggak awet atau gimana, tapi kalau kita adu durabilitas ya sama lini lain seperti lini ThinkPad yang jelas untuk bisnis dan konstruksinya juga lebih rugged ya, bukan rugged, konstruksinya lebih kokoh ya. Ya itu jelas nggak bisa kita bandingkan secara durability ya, karena jelas yang ThinkPad itu didesain untuk tahan lebih lama. Atau kalau dari merek lain misalnya Dell ya, misalnya lini Latitude itu ya jelas itu didesain agar lebih tahan lama ketimbang lini yang mainstream seperti Inspiron atau Vostro. Nah, dari brand sendiri sebenarnya mereka ngapain sih diapain laptop itu supaya lebih awet ketimbang lini yang lebih mainstream. Nah, ini ada banyak. Jadi misalnya kalau dari eksterior itu kita bisa lihat dari pemilihan material bodinya, tapi kalau dari internal bisa jadi motherboard yang dipilih, lalu RAM yang dipilih, lalu SSD-nya itu dicari komponen-komponen yang relatif lebih tahan lama ketimbang komponen-komponen serupa yang ada pada lini mainstream. Nah, yang seperti ini biasanya itu nggak kelihatan kalau dari list spesifikasi ya. Jadi kalau kita cari toko online itu misalnya kelihatan RAM-nya adalah 8 GB atau dia itu SSD-nya 512 GB. Tapi kan nggak disebutin tuh RAM itu merek apa, lalu SSD merek apa. Dimana kalau level sudah komponen seperti ini, nah ini baru mereknya itu mungkin lebih berpengaruh ketimbang lininya. Oke, jadi waktu saya ngedit video ini, saya menemukan sepertinya kalau poin yang sebelumnya saya jelaskan itu perlu penjelasan sedikit agar tidak membingungkan. Nah, jadi begini, jadi kalau brand-brand laptop misalnya seperti HP, lalu Acer, mereka itu lebih seperti meracik komponen-komponen yang mereka beli dari sumber-sumber lain sehingga jadi satu desain laptop tertentu. Jadi setiap komponen yang ada pada suatu laptop tertentu itu biasanya komponen-komponennya tidak dibikin oleh brand itu sendiri. Memang di sini ada pengecualian, misalnya seperti Asus mungkin motherboardnya mereka bikin sendiri, atau misalnya Samsung mereka SSD atau RAM itu mungkin harus pakai merek Samsung. Tapi untuk mayoritas merek laptop termasuk Apple mereka nggak bikin sendiri. Nah, beda ceritanya kalau kita bahas soal komponen laptop. Kita ambil contoh misalnya RAM. Jadi RAM itu secara umum di dunia ini top range-nya itu ada 3, yaitu adalah Samsung, lalu SK Hynix, lalu ada juga Micron Group. Nah, kalau data yang saya ambil itu tidak salah, dari setiap brand ini mereka punya factory sendiri-sendiri. Jadi Samsung punya factory sendiri, pabrik sendiri, lalu SK Hynix punya pabrik sendiri, lalu Micron juga punya pabrik sendiri. Nah, dari setiap pabrik tersebut, sederhananya mereka tuh punya mesin masing-masing dan kualitas serta kecanggihan setiap mesin dari mereka itu bisa beda-beda. Dan dari situlah saya bisa mengambil kesimpulan kalau brand dari komponen laptop itu bisa berpengaruh terhadap kualitasnya. Nah, di luar ini ada lagi faktor lain, yaitu adalah soal kita itu beli laptopnya yang keluaran tahun berapa atau rilisan tahun berapa. Karena begini, jadi kalau satu brand itu punya reputasi untuk lini tertentu itu kualitasnya nggak bagus, jadi sering rusak, dimana tahun berikutnya atau tahun berikutnya lagi bisa jadi masalah-masalah tersebut sudah diperbaiki. Mungkin ada banyak faktor produk lain yang mempengaruhi kualitas dari satu produk, tapi kalau dari saya setidaknya dua hal tersebut yang mungkin paling major ya. Nah, sekarang mari kita lanjut soal faktor kedua, yaitu adalah faktor subjektif. Jadi sebelum saya lanjut, saya mau bilang dulu di depan kalau saya yakin mayoritas seller itu yang punya toko, apalagi toko-toko offline itu, saya yakin kebanyakan adalah orang-orang yang jujur dan seringkali mereka memberikan informasi-informasi yang sangat membantu konsumen umum dalam menentukan produk mana yang mereka akan pilih. Tapi yang namanya manusia saya yakin ya nggak ada yang sempurna juga termasuk saya. Dan saya ingin bahas kenapa bisa muncul satu anggapan kalau satu merek itu lebih baik dibanding merek lainnya. Kalau subjektif pertama yang saya akan bahas adalah soal kemungkinan miss dari volume laptop yang terjual. Jadi begini, kalau satu merek itu dia jauh lebih laku ketimbang merek lainnya, dan nyata ada banyak konsumen yang pengen minta perbaikan dari merek laptop tersebut ya ketimbang merek laptop lainnya, ya bisa jadi lebih banyak karena memang yang terjual juga lebih banyak. Nah, sebaliknya merek yang nggak terlalu sering dilaporkan mungkin karena memang yang beli juga nggak terlalu banyak. Faktor subjektif kedua menurut saya adalah
mungkin kita kurang adil dalam membandingkan lini laptop ya. Jadi misalnya kalau kita tuh nyebut laptop merek X ya, ini ternyata sering banget rusak dibandingkan kalau misalnya saya langsung aja cari yang premium ya. Misalnya Apple, nah Apple itu dia bagus banget. Jadi Apple itu bisa tahun-tahun, misalnya 5 sampai 7 tahun. Atau kalau kita bandingkan, oh ini kita bandingkan sama ini ThinkPad ternyata pada awet-awet semua sampai 5 tahun 7 tahun ya. Tapi kan kalau kita lihat dari gambaran besarnya, jelas antara merek mainstream yang mungkin murah ketimbang merek yang premium seperti ThinkPad atau Apple ya, jelas harganya juga sudah jauh beda. Mana kalau kita kembali ke faktor produk tadi, jelas yang lini premium itu didesain agar tahan lebih lama ketimbang yang mainstream. Nah oke, jadi kita sekarang tahu nih, ternyata banyak faktor yang menyebabkan keawetan satu laptop dengan laptop lainnya itu bisa berbeda. Nah sekarang kita sebagai konsumen ini, kita sebaiknya bisa ngapain ya? Nah, kalau dari saya setidaknya ada 3 hal yang mungkin kita bisa terapkan. Jadi pertama, kalau memungkinkan, kalau mau beli laptop itu jangan ngirit-ngirit banget ya. Jadi begini, kalau kita beli laptop itu kan nggak cuma kita pakai buat nonton YouTube atau browsing, atau mungkin buka sosial media, karena hal-hal seperti itu kan sudah bisa di smartphone. Tapi jelas laptop itu kita bisa pakai buat kuliah, buat belajar, bahkan buat cari uang, dan sangat banyak kegiatan produktif lainnya yang bisa kita lakukan dengan komputer. Nah, karena kita bisa melakukan banyak hal dengan komputer, kenapa nggak kita coba invest semaksimal mungkin untuk bisa beli laptop yang sebagus mungkin dengan budget yang tersedia. Kalau kita beli laptop yang lininya tengah, misalnya seperti Envy-nya HP, atau Swift-nya Acer, atau Yoga-nya Lenovo, nah itu kemungkinan bisa lebih awet ketimbang lini-lini entry-nya ya, misalnya HP itu yang 14S, dan Lenovo itu IdeaPad yang satu yang entry ya. Kedua, kalau memang keawetan adalah concern buat Anda, dari awal saran saya cari laptop yang repairable ya. Karena kebanyakan laptop itu kalau rusak biasanya di layar, SSD, kalau nggak RAM-nya ya. Nah, kalau kita punya laptop yang gampang diperbaiki, kalau ada satu komponen yang bermasalah, misalnya RAM, RAM tuh biasanya yang salah satu yang paling sering, itu ya gampang kita tinggal cabut ramat, kemudian dipasang baru. Nah, tapi kalau laptop itu unibody ya, seperti Microsoft Surface atau MacBook, nah itu biaya perbaikannya jelas lebih mahal karena nggak segampang itu untuk diperbaiki. Nah, yang ketiga ini yang hampir saya selalu tekankan kalau ada video rekomendasi ya, carilah yang punya garansi resmi ya. Jadi bukan garansi distributor. Kembali, garansi distributor belum tentu jelek, tapi garansi distributor itu bisa dibilang tidak terstandar tergantung distributornya. Tapi kalau kita punya garansi resmi, dan kita tuh tahu kalau di sekitar kita itu ada service center resminya, itu gampang untuk kita perbaiki dan klaim garansi. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dan teknologi lainnya. Saya Julian, terima kasih telah